Metode clustering. Pengertian clustering atau klasterisasi. Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Clustering juga adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok, sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik antara satu data dengan data yang lain. Clustering juga merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan. Maksudnya, metode ini diterapkan tanpa adanya latihan dan tanpa ada guru serta tidak memerlukan target output. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti misalnya pada business intelligence, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan atau security. Clustering digunakan untuk menganalisis pengelompokan berbeda terhadap data, mirip dengan klasifikasi. Namun, pengelompokan belum didefinisikan sebelum dijalankannya tool data mining. Klasifikasi pengelompokan berdasarkan data masa lalu, sedangkan clustering pengelompokan berdasarkan data yang ada saat ini. Itulah perbedaan antara metode klasifikasi dan metode clustering, yaitu ada pada pengelompokan data. Manfaat clustering. Clustering dapat bermanfaat sebagai metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu, misalnya segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. Clustering juga bermanfaat untuk identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Siemens atau FCM. Karakteristik metode clustering. Pengenalan karakteristik metode clustering. Saat ini terjadi fenomena yaitu berupa data yang melimpah. Setiap hari banyak orang yang berurusan dengan data yang bersumber dari berbagai jenis observasi dan pengukuran. Misalnya data yang menjelaskan karakteristik spesies makhluk hidup, data yang menggambarkan ciri-ciri fenomena alam, data yang berasal dari ringkasan hasil eksperimen ilmu pengetahuan, dan data yang mencatat performa suatu mesin. Nah, salah satu aktivitas analisis data adalah klasifikasi atau pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang disebut dengan cluster. Objek-objek ataupun data yang dikelompokkan ke dalam suatu grup memiliki ciri-ciri yang sama berdasarkan kriteria tertentu. Clustering adalah teknik yang berguna untuk mengeksplorasi data, digunakan pada saat banyak kasus dan tidak memiliki pengelompokan secara alami. Dalam hal ini, algoritma data mining dapat digunakan untuk mencari pengelompokan yang ada pada data.
Analisa clustering mengidentifikasi klaster yang ada pada data. Klaster adalah kumpulan objek data yang mirip satu sama lain. Metode clustering yang bagus menghasilkan klaster yang berkualitas untuk memastikan kesamaan pada data-data yang ada dalam satu klaster. Clustering model berbeda dari model prediktif dikarenakan pada clustering tidak perlu ada atribut target. Clustering yang diorganisasi ke dalam struktur hierarkikal akan mendefinisikan taksonomi dari data. Dalam ODM, suatu cluster dikarakterisasi oleh kontroid, atribut histograms, dan clustering model hierarchical tree. ODM membentuk hierarchical clustering dengan menggunakan versi perbaikan dari algoritma Kamins dan All-Cluster. Karakteristik clustering menurut jenisnya dapat dibedakan menurut yang pertama struktur kelompok, keanggotaan data dalam kelompok, serta kekompakan data dalam kelompok. Menurut struktur kelompok, clustering dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical dan partitioning. Hierarchical clustering adalah metode clustering yang mengelompokkan data dengan urutan partisi berkala. Metode ini dikelompokkan menjadi dua metode, yaitu aglomeratif dan divisif. Metode aglomeratif berawal dari objek-objek individual, di mana pada awalnya banyaknya cluster sama dengan banyaknya objek. Pertama-tama, objek-objek yang paling mirip dikelompokkan dan kelompok-kelompok awal ini digabungkan sesuai dengan kemiripannya. Akhirnya, suatu kemiripan berkurang, semua subkelompok digabungkan menjadi satu klaster tunggal. Sementara, metode hierarchical divisif merupakan proses kebalikan dari aglomeratif. Keduanya mengorganisasi data ke dalam struktur hierarki berbasis matriks proximity. Hasil dari hierarchical clustering digambarkan dalam bentuk binary tree ataupun dendrogram. Root merupakan keseluruhan dataset dan tiap cabang merupakan data point. Clustering akhirnya dapat diperoleh dari pemotongan dendrogram pada level-level yang sesuai. Berbeda dengan clustering hierarki yang menghasilkan suatu tingkatan berurutan cluster dengan cara penggabungan secara iteratif atau pemisahan. Partitional clustering mengelompokkan data point ke dalam cluster tanpa struktur hierarki, yang dikutip dari Su dan Wans pada tahun 2009. Metode ini membagi set data ke dalam sejumlah kelompok yang tidak saling overlap antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Artinya, setiap data hanya menjadi satu kelompok. Termasuk dalam metode ini adalah Kamins dan DB-Scan. Menurut keanggotaan data dalam kelompok, pengelompokan dibagi menjadi dua, yaitu eksklusif dan tumpang tindih. Dalam kategori eksklusif, sebuah data hanya menjadi anggota satu kelompok saja dan tidak bisa menjadi anggota kelompok lainnya. Metode yang termasuk di kategori ini adalah Kamins dan DB-Scan. Sedangkan yang masuk kategori overlap adalah metode clustering yang memperbolehkan sebuah data menjadi anggota di lebih dari satu kelompok. Misalnya fuzzy K-means dan hierarchical clustering. Dan sementara menurut kategori kekompakan, clustering terbagi menjadi dua, yaitu komplit dan parsial. Jika semua data bisa bergabung menjadi satu, atau dalam konsep partitioning, bisa dikatakan semua data kompak menjadi satu kelompok. Namun, jika ada satu atau beberapa data yang tidak ikut bergabung dalam kelompok mayoritas, data tersebut dikatakan memiliki perilaku menyimpang, atau dikenal dengan istilah outlier, noise, uninterested background. Beberapa metode yang dapat mendeteksi outlier ini ada antara lain adalah DB-Scan dan Kamins, ataupun dengan sejumlah komputasi tambahan. Kelebihan dan kekurangan metode clustering. Kelebihannya yang pertama, mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran relatif lebih cepat. Yang ketiga, sangat fleksibel. Adaptasi yang mudah untuk dilakukan. Yang keempat, sangat umum penggunaannya. Untuk yang terakhir, menggunakan prinsip yang sederhana dapat dijelaskan dalam non-statistik. Untuk kekurangannya yang pertama, sebelum algoritma dijalankan, sebuah titik diinisialisasi secara random sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Jika nilai random untuk inisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang optimal. Yang kedua, dapat terjebak dalam masalah yang disebut course of dimensionality. Hal ini dapat terjadi jika data pelatihan memiliki dimensi yang sangat tinggi. Contoh, jika data pelatihan terdiri dari 2 atribut,
maka dimensinya adalah 2 dimensi. Namun jika ada 20 atribut, maka akan ada 20 dimensi. Salah satu cara kerja algoritma ini adalah mencari jarak terdekat antara sebuah titik dengan titik lainnya. Jika mencari jarak antar titik pada 2 dimensi masih mudah dilakukan, namun bagaimana mencari jarak antar titik jika terdapat 20 dimensi, hal ini akan menjadi sulit. Yang terakhir, jika hanya terdapat beberapa titik sampel data, maka cukup mudah untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan titik yang diinisialisasi secara random. Namun jika terdapat banyak sekali titik data, misalnya 1 miliar buah data, maka perhitungan dan pencarian titik terdekat akan membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut dapat dipercepat, namun dibutuhkan struktur data yang lebih rumit seperti KD tree atau hashing. Contoh metode clustering data mining. Dalam metode clustering data mining ini, kita menggunakan metode K-means. Tahapan algoritma K-means diantaranya yang pertama, pilih jumlah cluster K yang diinginkan. Selanjutnya, inisialisasi pusat clustering atau centroid. Selanjutnya, tepatkan setiap data objek ke klaster terdekat. Kedekatan dua objek ditentukan berdasarkan jarak. Jarak yang dipakai pada algoritma ini adalah allocate atau distance. Selanjutnya ada menghitung kembali pusat klaster dengan keanggotaannya klaster yang sekarang. Selanjutnya, tugaskan lagi setiap objek dengan memakai pusat klaster yang baru. Jika pusat klaster sudah tidak berubah lagi, maka proses pengklasteran selesai. Selanjutnya, contoh kasus algoritma clustering dalam data mining dengan metode partisi. Dari gambar data di atas, pertama kita tentukan jumlah clustering K2. Selanjutnya, tentukan centroid awal secara acak, misal dari gambar di atas, M1 sama dengan 1,1 dan M2 sama dengan 1,2. Selanjutnya, tepatkan setiap objek ke klaster terdekat berdasarkan nilai centroid yang paling dekat selisihnya. Didapatkan hasil selisihnya anggota klaster 1 yaitu A, E, dan G, sedangkan klaster 2 B, C, D, F, dan H. Nilai SSE yaitu berdasarkan dengan rumus yang kita gunakan pada gambar di atas, dapat kita menemukan nilai di mana 2 kuadrat plus 2,24 kuadrat plus 2,83 kuadrat plus 3,61 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2,24 kuadrat plus 0 kuadrat dan plus 0 kuadrat dengan jumlah hasil yang diperoleh yaitu 36. Kesimpulan, jadi clustering di dalam data mining merupakan suatu kategori yang termasuk dalam pengelompokan data yang dimana akan terbagi menjadi beberapa cluster. Maka dari itu dalam proses data mining, maka clustering menjadi hal yang penting karena hal ini juga merupakan suatu bagian yang memang dibutuhkan dalam proses data mining.